wabarakatuh. Nama saya Dalika, 2230 akan menjelaskan pengertian hakikat pendidikan IPS. Hakikat kehidupan manusia yang tidak pernah mati. Sejak lahir manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka sangat tergantung pada orang lain, khususnya terhadap orang tua, terutama ibu yang sedang melahirkan. Sejak lahir, secara tidak langsung manusia melakukan interaksi sosial dengan ibunya dan anggota lainnya. Satu, pengertian pendidikan IPS. Istilah IPS, pengetahuan sosial yang disingkat IPS, dan pendidikan ilmu sosial atau yang sering disingkat pendidikan IPS tersebut sering ditulis dan diucapkan dalam berbagai karya ilmiah atau ilmu. Kemudian istilah tersebut di kalangan akademis menjadi kesimpulan menurut Setia 2011 istilah IPS menyebutkan IPS terdapat 4 inti overlapping baik dalam perkataan dan tulisan dan karya dikarenakan perbedaan dan faktor. Permasalahan terjadi menunjukkan ketidaksesuaian mengenai istilah IPS dengan pendidikan IPS. A. Pendidikan IPS. Istilah IPS dari istilah ilmiah atau sosial dalam diterima dalam sosial studi di dunia. Pendidikan dasar Amerika dan Amerika Serikat terdapat dari ketiga dalam perpustakaan asing. IPS yang lainnya sosial, sosial studi, sosial studi dan edukasi. B. Tujuan pendidikan IPS. Tujuan merupakan ukuran untuk mengetahui mencapai tidaknya program yang telah ditetapkan di tahun 2011-2000. Ilmu pengetahuan sosial IPS adalah penyederhanaan sosial ilmu sosial digunakan sebagai tujuan pendidikan. 2. Konsep dasar sosiologi. A. Pengertian sosiologi atau sosiologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin yaitu civis yang berarti tenang, warga dan masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Yang dari saya terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Heri Setiawan dengan NIM 2230201185. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari objek studi sosiologi. Menjelaskan bahwa objek studi sosiologi ialah masyarakat, yaitu hubungan antar manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antara manusia tersebut. Dengan kata lain, sosiologi merupakan proses mempelajari norma, nilai peran dari semua persyaratan lain yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi atau hubungan yang efektif dalam kehidupan sosial. C. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mencakup yang luas, banyak cabang dipersatukan menurut Supardan. Secara tematis, ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa subdisiplin ilmu sosiologi medis, ilmu sosiologi wanita, ilmu sosiologi industri, ilmu sosiologi perkotaan, dan ilmu sosiologi pedesaan, sosiologi keluarga, sosiologi militer, dan sosiologi pendidikan. D. Tujuan dan manfaat sosiologi. Dalam hal ini, tujuan ilmu sosiologi adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi dengan lingkungan hidupnya. Dari tujuan sosiologi di atas, kita ada yang bisa diambil beberapa manfaat atau digunakan dalam mempelajari ilmu sosiologi sebagai berikut. Dapat dijadikan alat sarana untuk memahami sebagai perilaku masyarakat tertentu, sebagai alat mengetahui struktur masyarakat, pola interaksinya serta strategi sosial. 3. Hasil studi sosial kondisi masyarakat. 4. Hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah sosial. Data tentang masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan pelaksanaan. Konsep dasar antropologi. A. Pengertian antropologi. Menurut Astawa, secara harfiah antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos, berarti manusia, dan logos artinya ilmu antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia dan memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik. Objek studi antropologi. Studi antropologi adalah manusia dalam masyarakat, kebudayaan, suku, bangsa, dan perilakunya. Ruang lingkup antropologi. Menurut W.J. Diningrat, dalam
Mariani dan Farida bahwa antropologi itu terdapat menjadi bagi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik yaitu bedanya dengan antropologi budaya, yaitu menyelidiki manusia sebagai makhluk biologis dan mempelajari manusia untuk sudut jasmani. Sedangkan antropologi budaya ini adalah menyelidiki kebudayaan manusia pada umumnya dan kebudayaan dari berbagai bangsa di dunia. D. Tujuan antropologi. Tujuan antropologi ini mempunyai tiga tujuan, yaitu mendeskripsikan secara lengkap tata arah kehidupan kelompok. 2. Memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. 3. Menemukan prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana hidup tertentu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM 20 30 20 11 dan 9. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial mencoba memahami perbedaan sebagai perjalanan yang berharga untuk dapat menyatukan ketidaksamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang pasti ditemukan. Akan tetapi, kembali pada kodrat manusia, bahwa mereka akan membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hidup secara menyendiri tidak mungkin bisa dilakukan. Dalam sosial, perbedaan yang ada di antara individu yang satu dengan yang lain. Cabang-cabang ilmu sosial. Yang A. Antropologi. Salah satu jenis ilmu sosial adalah antropologi. Adapun yang dimaksud dengan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan. B. Sosiologi. Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk. C. Ilmu komunikasi. Interaksi individu yang satu dengan yang lain, tidak lepas akan komunikasi. Yang D. Ekonomi. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak lepas dari yang namanya ekonomi. E. Ilmu pendidikan. Dalam dunia pendidikan, interaksi yang terjadi antara pendidikan dengan peserta didik merupakan hal yang penting dan harus dipelajari. F. Geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bumi dan isi-isinya. G. Sejarah. Perkembangan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia sejak pertama kali hingga saat ini terus dipelajari. H. Ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu sosial. I. Hukum. Dalam dunia hukum, kehidupan sosial masyarakat tidak lepas untuk dipelajari. Berbagai yang menempuh pendidikan di jurusan hukum. Proses sosial merupakan salah satu pokok bahasa yang dipelajari. J. Psikologi sosial. Psikologi dan sosial merupakan dua hal peran yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih.